Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscriber Gus Fuad, Channel. Selamat malam juga dan assalamualaikum juga kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Mas Lutfi dan Kang Didin. Malam ini kita akan berbincang mengenai topiknya adalah membicarakan Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad dan Guru Gembul. Ya, ini perbincangan yang santai-santai aja, rileks. Nanti bagaimana apa yang dibahas sesuai dengan perjalanan perbincangan hari ini. Sebagai mukaddimah, kita kembali mengingat bagaimana dialog antara Guru Gembul dan Wafi yang berdialog mengenai apa itu ilmiah. Menurut Guru Gembul begini, sebenarnya bukan menurut Gembul, mohon maaf saya ulangi. Sebenarnya bukan menurut Guru Gembul sih, memang begitulah definisi ilmiah atau metode ilmiah. Kemudian Wafi mengungkapkan menggunakan referensi dari literaturnya. Yang detailnya itu bisa teman-teman bisa tonton kembali. Nah, kira-kira itu pengantar dari saya sebagai host. Silakan kepada Keimat untuk memberikan awalan-awalan supaya bisa kita elaborasi bersama. Dipersilakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Rifki Zulkarnain sebagai host kita malam hari ini, juga Mas Lutfi Al-Greseki, Kang Din Syahabuddin, Kang Din Syahbuddin. Ini para netizen sering membaca tulisan saya yang ada di RMI NU Banten. Beliau adalah editor dari RMI NU Banten dan juga merangkap sebagai sekretaris Rabita Mahid Islamiyah PWNU Banten yang sudah demisioner. Ini menunggu adanya konferwil PWNU Banten. Apakah nanti Kang Din ini masih menjadi sekretaris di RMI ataukah akan eliminir oleh pengurus baru? Tentunya masyarakat Indonesia banyak sekali berhutang kepada Kang Din yang selalu siaga 24 jam apabila saya atau yang lain dari para penulis-penulis yang biasa menulis di RMI PWNU Banten itu memberikan tulisan, ini langsung upload atau langsung ditayangkan oleh Kang Din Syahbuddin di RMI PWNU Banten. Baik, Mas Rifki, terkait dengan adanya perdebatan antara Guru Gembul dan Ustadz Wafi di dalam masalah ilmiah tentang korelasinya pertanyaan apakah ilmu nasab itu ilmiah ataukah tidak ilmiah. Ini sebenarnya kita bisa untuk menakarnya dengan filsafat ilmu, baik secara ontologis, epistemologis maupun secara metode-metode yang dilakukan oleh para ilmuwan di dalam bagaimana teori-teori ilmu seperti teori korespondensi, teori koherensi itu dapat diterapkan di dalam menakar bagaimana filsafat ilmu dapat menguji kedikdayaan dari sebuah konsep formula dari kaidah-kaidah suatu ilmu. Sebelum kita bicara jauh tentang apakah ilmu nasab ini bisa dikatakan sebagai ilmiah, relasinya dengan ilmu pengetahuan modern,
yang dimana kemarin sepertinya itu menggambarkan seorang guru gembul yang melihat ilmu nasab dari kacamata modern dan Ustadz Wafi dari kacamata tradisi pesantren. Walaupun itu tidaklah tepat menurut saya, di mana menurut saya bahwa apa yang diutarakan oleh Ustadz Wafi itu tidaklah representasi daripada pemikiran gaya-gaya santri di Nusantara, terutama santri Nahdlatul Ulama yang sudah belajar teori tentang logika di dalam ilmu mantik, di dalam ilmu ilmu mi'yarul ilmi disebutnya itu. Jadi nanti akan saya buktikan bahwa Ustadz Wafi ini benar-benar tidak merepresentasikan daripada keilmiahan yang telah diperoleh para santri di pondok pesantren, dan di mana juga nanti kita akan buktikan bahwa teori modern yang dipegang oleh guru gembul tidak bertentangan dengan teori-teori pencapaian kebenaran ilmiah yang ada dalam tradisi pesantren. Ini malam hari ini yang akan kita elaborasi. Yang pertama, sebelum kita berbicara apakah ilmu nasab itu merupakan sebuah ilmu yang bisa dikatakan ilmiah, kita harus tasawur dulu. Apa itu ilmu, apa itu nasab, kan? Setelah kita mengetahui apa itu definisi ilmu, kemudian apa itu definisi nasab, kemudian kita takar di dalam teori ontologi dan teori epistemologi, juga mungkin nanti akan kita takar dengan teori aksiologi dalam filsafat ilmu. Apakah ilmu nasab ini akan selamat, akan tetap dikdaya apabila dihadapkan secara diametral dengan teori-teori para ilmuwan dari para ahli-ahli filsafat. Nah, nanti kesimpulannya akan kita lihat bahwa sebenarnya perdamaian antara agama dan filsafat itu tidaklah tidaklah jauh bisa dicapai. Artinya antara agama dan filsafat, bagaimana para ilmuwan-ilmuwan masa lalu dari tradisi non-Islam itu dalam bagaimana mencapai kebenaran itu tidak bertentangan. Bahkan sampai hari ini teori-teori modern yang apabila kita pahami secara benar itu selaras dengan teori-teori bagaimana epistemologi Islam bicara metode dan konsep yang sama untuk menemukan konsep kebenaran itu. Baik, pertama ilmu. Itu apa sih ilmu itu? Ilmu itu menurut etimologi kan maknanya adalah idrakus syai'i ala ma huwa bih. Menemukan sesuatu apa adanya, sesuai dengan kenyataan. Itu secara etimologis. Sedangkan secara terminologi, bahwa ilmu itu adalah majmu'ul usulil kulliyah, kumpulan teori-teori umum, kumpulan kaidah-kaidah umum, yang untuk definisi yang kedua ini lebih khusus sebagai definisi dari seperti ilmu kalam itu apa, ilmu biologi itu apa, ilmu nahu itu apa, ilmu sorob itu apa. Itu definisinya adalah majmu'ul usulil kulliyah, kumpulan teori-teori dan konsep-konsep yang bersifat universal, yang bersifat umum. Nah, inilah nanti yang akan kita kaji, karena ilmu nasab juga merupakan sebuah majmu'ul usulil kulliyah, kumpulan dari kaidah-kaidah yang umum. Kita uji kaidah-kaidah umum ini apakah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, kalau kita bicara tentang
ilmu nasab, di dalam ilmu nasab itu ada kaidah-kaidah. Nanti kaidah ini kita takar dengan epistemologi, kita takar dengan ontologi, kita takar dengan aksiologi, kita takar dengan teori korespondensi, kita takar dengan teori koherensi. Contohnya begini, teori tentang suhra istifadah. Teori suhra istifadah kita ambil contoh di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Bahwa suhra istifadah itu bisa digunakan sebagai sebuah tool untuk menetapkan nasab dengan syarat adamul mu'arid. Tidak adanya negasi di sana. Apabila ada negasi, maka suhra istifadah ini batal. Itu teori. Ada di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Jadi suhra istifadah bisa digunakan sebagai salah satu tools di dalam penetapan nasab, tetapi dirinya secara ontologis mempunyai syarat epistemologis, yaitu syaratnya adalah adamul mu'arid. Tidak boleh ada negasi di sana. Apabila ada negasi, maka suhra istifadah ini batal. Lah ini apabila kita kaji secara epistemologis tadi, ini tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dan syarat-syarat ilmiah. Sebuah pernyataan menurut teori koherensi itu bisa dinyatakan benar apabila sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang juga dianggap benar. Apabila teori suhra istifadah ini dengan syarat yang tadi saya sebutkan, yaitu adamul mu'arid, yang disebutkan oleh Syekh Hasan Al-Kalidari, Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, bahwa surah istifadah tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tools untuk menetapkan nasab, tetapi dia memiliki sebuah syarat, yaitu adamul mu'arid. Apabila syarat ini tidak ada, baru ini tidak bisa dikatakan ilmiah, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat ilmiah. Di mana di dalam syarat ilmiah, semua orang yang kuliah itu sudah tahu bahwa pertama dia harus bersifat logis dan yang kedua dia harus bersifat empiris. Apabila sebuah surah istifadah yang sekarang ini telah menyebar di kalangan sebuah kampung bahwa Kang Didin Syahbudin ini adalah misalnya anak daripada Bapak Subroto, maka surah istifadah bisa digunakan bahwa Kang Din adalah merupakan anak Bapak Subroto, walaupun tidak melihat lahirnya Kang Din dari istrinya Subroto, tidak melihat akta kelahiran, tidak memverifikasi pula di rumah sakit, tetapi tidak dianggap sebuah kedustaan apabila dia itu kemudian bersaksi kepada orang lain atau di hadapan pengadilan bahwa Kang Din ini adalah anak daripada Bapak Subroto. Nah, tetapi ketika ada mu'arid, ada negasi, yaitu ada orang yang mento'an bahwa Kang Din ini bukan anak Bapak Subroto, dia asli orang Banten, bapaknya orang Petir, namanya Muhammad misalnya. Ini datanya, itu namanya mu'arid. Maka surah istifadah ini hancur lebur. Tidak bisa digunakan lagi sebagai sebuah tools untuk menetapkan nasab. Nah ini logis. Ini ilmu nasab yang dipahami oleh para ahli nasab. Salah satu kaidahnya adalah dalam cara menetapkan nasab menggunakan teori surah istifadah, tetapi dirinya secara ontologis mempunyai syarat adamul mu'arid. Tidak seperti yang dipahami Ustadz Dwafi, Ustadz Hanif Alatas, orang-orang Rabita Alawiyah, bahwa apabila surah istifadah ini sudah bisa digunakan untuk menetapkan nasab. Kalau sudah surah, sudah bisa digunakan. Ini kan yang sering kita dengar. Ini tidak masuk akal dan tidak masuk logika.
Maka apabila ditaruh di meja filsafat, ditaruh di meja munakasah, ditaruh di meja orang berakal, ditaruh di meja orang-orang pintar, itu teori itu dengan sendirinya akan runtuh, akan ditertawakan oleh peradaban. Sebuah teori yang ketika ada negasi, yang negasi ini kuat, kemudian tetap harus diterima karena sudah ada pernyataan lebih awal. Padahal pernyataan lebih awal ini tidak sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Misal, kitab-kitab nasab yang ada sebelumnya. Nah, ini apa namanya yang saya kira yang harus dipahami. Banyak orang juga yang apa namanya mendukung saya, kemudian mengatakan bahwa guru gembul kebablasan. Tidak. Karena apa yang dikatakan oleh guru gempul bahwa ilmu nasab tidak bisa dipakai atau tidak bisa memenuhi syarat-syarat ilmiah, menurut saya adalah ilmu nasab yang dipahami dari Ustadz Wafi. Ilmu nasab yang dipahami dari Ustadz Hanif Alatas. Ilmu nasab yang dirinya goyah, yang tidak dibangun berdasarkan tiang-tiang beton yang kuat dari tradisi-tradisi silogisme Islam yang sangat kuat. Dengan muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, dengan hujaj-hujaj yang ada. Nah, ini tidak dibangun seperti itu. Makanya saya katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Wafi tidak merepresentasikan bagaimana cara para santri Indonesia, santri Nusantara memahami ilmu nasab. Uang apa yang disebutkan oleh Ustadz Wafi itu bahwa surah Istifadah bisa digunakan apa namanya sebagai penentuan nasab walaupun bertentangan dengan apa namanya kitab sebelumnya itu, ini bertentangan dengan apa yang ada di dalam ilmu nasab sendiri. Coba baca kitab Rasail fi Ilmil Ansab bahwa sebuah surah istifadah tidak boleh bertentangan dengan apa namanya itu pernyataan-pernyataan sebelumnya, baik itu berupa bayyinah yang berupa apa namanya itu selembar surat kelahiran misalnya kalau sekarang, atau dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian kitab nasab juga itu Kang Mas Rifki, Kang Din. Ini kita mungkin agak panjang dulu saya ya supaya nanti bisa didebat oleh Kang Din, oleh apa Gus Lutfi, oleh Kang Mas Rifki. Teori kitab nasab. Bagaimana teori kitab nasab dipahami oleh Ustadz Hanif Alatas, oleh Ustadz Wafi, bahwa apabila ada khatun nasabah, cukup ini. Apabila ada seorang ahli nasab sekarang ini menulis nama-nama sampai Nabi Muhammad, maka ini yu'malu bihi, harus diterima, harus diamalkan fil qadimi wal hadis, baik untuk yang sekarang maupun untuk yang lalu. Nah, ini tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Apakah apa yang disebutkan oleh Ustadz Wafi, oleh Ustadz Hanif Alatas, apabila sudah ada kitab nasab yang hari ini dikarang menyebutkan bahwa apa namanya itu Ba'lawi ini turun Nabi, apakah ini bisa diterima ataukah tidak? Kita lihat di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab bahwa syarat sebuah kitab nasab itu alla takuna mukhalifatan lil usul. Tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah, tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya ini sesuai dengan teori koherensi. Sesuai pula dengan teori korespondensi dalam filsafat. Terputus ya. Terputus. Gangguan. Koneksi bermasalah.
Ya. Sementara kita tunggu dulu kali, Mas Rifki ya. Mas Rifki masih di mute kayaknya. Oh iya, kita Di tunggu mute. dulu supaya konstruksi pemahamannya tidak melompat-lompat. Ya, ngobrol santai lah dulu kita. Monggo, Gimana? monggo. Ya, Mas Lutfi, gimana Mas Lutfi? Menurutmu kemarin, Mas Lutfi? Secara makro aja di Robito Alawiyah, Mas Lutfi. Yang siapa ini? Bebas, Yang silakan. saya lihat itu kemarin itu ya pertama Dokter Zenavi, terus bagian kecil Aventador, terus yang Guru Gembul. Yang lainnya saya nggak ngeliat sih. Yang filologi ada yang lihat nggak nih teman-teman? Saya nggak ngelihat. Kang Didin? Mik, Ya, Kang Didin. Ya. intinya sih sama saja. Iya, Ada suaranya? ada. Ada masuk. Filologi nggak semuanya saya lihat, tapi ya secara umum kalau menurut saya masih belum bisa secara point to point gitu menjawab apa yang sebetulnya menjadi permasalahan atau polemik selama ini. Jadi ya kalau menurut saya masih belum ada tambahan sesuatu dari pihak Robito Alawiyah. Iya. Dan kalau melihat komposisinya gitu kan, dari arrangement saja, kalau menurut saya sih nampak sudah tidak paham apa yang mau dibahas gitu. Dari setting waktu, arrangement undangan, sampai pada hari H itu, kalau menurut pendapat saya, incompatible gitu. Iya. Jadi kalau mau mendapatkan hasil yang ilmiah, apakah dengan arrangement seperti itu akan terwujud gitu. Ya kalau saya lihat sih ya jauh rasanya gitu. Iya, jauh. Nah, mungkin saya sedikit nih cerita. Hmm. Di kita juga ada salah menafsirkan bahasa Yai Imad yang siap debat 3 hari 3 malam itu. Nah, siap debat 3 hari 3 malam itu, kalau dari kacamata saya, sebetulnya menunjukkan bahwa butuhnya diantaranya panjangnya waktu untuk membahas nasab itu, Mas Lutfi dan Mas Rizky, gitu. Dari sekian penelitian, hasil penelitian, kemudian mungkin ada presentasi dan lainnya, kemudian klarifikasi dan seterusnya. Itu menurut Kiai Imad 3 hari 3 malam aja itu belum cukup gitu. Yang saya pahami dulu gitu. Nah, di sini dianggapnya 3 hari 3 malam itu seperti hanya tantangan show of force saja. Nah, itu udah kata Kiai. Padahal 3 hari 3 malam itu dalam pemahaman saya memang butuh waktu yang lama gitu tuh untuk membahas tentang nasab. Nah itu Kiai Imad. Jadi tadi cerita Kiai kalau 3 hari 3 malam itu sebetulnya bukan menantang secara show of force, tapi memang butuh waktu untuk membahas nasab itu. Kata Kiai kalau tidak salah dulu bisa 3 hari 3 malam lebih itu ngebahas kitab satu persatu, dicek satu persatu. Silakan dilanjut Yai, masih di mute itu kelihatannya.
Saya melanjutkan dari Kang Didin ya. Iya, pemahaman kita juga begitu, Kang Din. Bahwa itu kan sebuah metafor lah, ungkapan-ungkapan konotatif gitu. Kemudian dipelintir menjadi denotatif, menjadi harus sebagaimana kalimatnya. Ya itu saya mendengar ujaran-ujaran seperti itu ya ya lucu ya oke lah, lucu lah saya gitu. Ya Imat, apakah sudah siap melanjutkan? Mic-nya dibuka dulu ya nih. Oke. Nah. Ya. Saya lanjutkan ya, tadi. Silakan. Juga kitab-kitab nasab bisa digunakan sebagai sebuah tools untuk menetapkan nasab. Itu juga dia tidak sendirian bisa untuk langsung menetapkan nasab. Tidak misalnya seperti Ustadz Wafi dan Ustadz Hanif yang mengatakan jika sudah ada khatun nasabah, sudah ada sebuah kitab nasab hari ini yang walaupun dia itu baru ditulis di hari ini, kemudian mengurut nama-nama sampai Nabi Muhammad yang ada di abad ke-6 Hijriah, 6 Masehi atau 1 Hijriah 50 plus 50 ya, karena Nabi Muhammad itu 1 Hijriah itu sudah berumur 50 tahun ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai pengisbat nasab. Nah, ini tidak masuk di dalam syarat-syarat sebuah pernyataan disebut ilmiah, di mana dia harus logis dan dia harus empiris. Bagaimana cara membuktikan sebuah kitab yang ditulis hari ini bisa mengisbat nasab-nasab yang ada di atasnya sampai 1.500 tahun yang silam. Itu yang dipahami Ustadz Wafi dan yang dipahami oleh Ustadz Hanif itu tidak sesuai dengan ilmu nasab yang dipahami oleh para ahli nasab. Maka kalau misalnya Ustadz Gembul, Guru Gembul dan yang lainnya itu mengatakan bahwa itu tidak ilmiah, itu betul, ilmu nasab tidak ilmiah. Jika ilmu nasab itu dipahami seperti apa yang dipahami oleh Ustadz Wafi dan Ustadz Hanif Alatas. Tapi jika ilmu nasab itu kaidah-kaidahnya, konsep-konsepnya dipahami sebagaimana para ahli nasab memahami, yaitu sebuah kitab nasab alla takuna mukhalifatan lil usul. Tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab yang hari ini ada tidak boleh berbeda dengan kitab 100 tahun yang lalu. Kitab 100 tahun yang lalu tidak boleh berbeda dengan kitab 200 tahun yang lalu. Kitab 200 tahun yang lalu tidak boleh berbeda dengan kitab yang ada di 300 tahun yang lalu. Terus sampai kepada Nabi Muhammad. Itu akan bisa ditelusuri secara empiris dan secara logika, itu masuk di dalam logika. Bagaimana kita untuk memverifikasi orang yang ada di masa lalu sesuai dengan apa yang dicatat di dalam sebuah kitab yang ada di hari ini, yaitu dengan cara menggunakan teori korespondensi, bahwa sebuah pernyataan, teori koherensi, sebuah pernyataan akan dianggap benar apabila dia sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Bagaimana kita untuk memverifikasi itu? Yaitu dengan melihat kitab yang sebelumnya. Hari ini dikatakan di dalam kitabnya Semah Dirojai bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubed. Kan demikian tuh. Kitab Mahdi Ar-Rojai namanya Al-Muqibun. Kita verifikasi di kitab-kitab sebelumnya. Coba di kitab abad ke-13. Oh, ternyata benar. Ada nih di dalam kitab abad 13 sekarang oleh Ba'lawi dalam kitab Syamsul Dhahirah bahwa Ubed benar anaknya Ahmad bin Isa. Oke. Coba abad sebelumnya. Oh, benar juga nih abad 12. Ada kitab Al-Masra'ur Rawi misalnya. Kemudian ada di kitab abad 11. Terus di abad ke-10. Benar, masih benar. Di abad 9. Nggak ada. Di abad 9 kitab-kitab nasab sudah nulis Ahmad bin Isa tidak punya anak Ubed. Di abad 8 tidak. Di abad ke
7 tidak, di abad ke-6 tidak, anaknya dikatakan cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Di abad ke-4 tidak. Nah, ini berarti ada masalah dari abad ke-9. Di mana apa yang ada di hari ini kitab Al-Muqibun dan kitab-kitab lainnya yang dikatakan oleh Ustadz Hanif Alatas 180 kitab mengisbat Balawi. Betul. Tetapi dia akan mentok di kitab yang ada di abad 9 yang ditulis oleh Balawi sendiri. Coba lihat dalam teori ilmu nasab Gus Lutfi. Di dalam teori ilmu nasab dikatakan bahwa banyaknya kitab, lihat dalam kitab Muqaddimah fi Ilmi Ansab, banyaknya kitab yang ditulis apabila dia itu mempunyai masdar, referensi satu saja, maka semuanya dianggap satu. Jadi 180 kitab, semuanya akan mentok ke Al-Burqatul Musiqah di abad 9, itu semuanya dianggap satu. Dan ini masuk akal dan masuk logika, masuk dalam kategori kebenaran ilmiah yang mempunyai syarat utama, yaitu adalah logis dan dia harus empiris. Empiris bisa dilihat dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, demikian. Ya, maka saya katakan lagi agar tidak menjadi bola liar bahwa dikatakan sekarang ini wah pesantren tidak standar kebenaran internasional di dalam mencari kebenaran. Tidak, pesantren sama saja. Pesantren bicara ilmu filsafat. Pesantren juga ada kitab Tahaffutul Falasifah karangan Imam Al-Ghazali. Dia kaji juga tahafut, kemudian teori ilmu kalam. Dari dalam cara-cara santri-santri menemukan kebenaran itu sudah standar internasional. 1000 tahun yang lalu kita sudah bicara Pitagoras, kita sudah bicara Aristoteles dari kitab-kitab ulama-ulama kita sendiri, yaitu Imam Al-Ghazali, Imam Al-Farabi, Imam Ibnu Sina. Itu kita sudah memperbincangkan teori Aflatun, Platon kalau di sini, teori Pitagoras, teori dari Al-Farabi, teori Ibnu Sina berdasarkan kritik mereka terhadap pernyataan-pernyataan Platon itu. Apabila ini ada tidak sesuai dengan epistemologis Islam, di situ para filosof-filosof kita, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Farabi, itu kemudian mendamaikan dan mengkawinkan teori para filosof itu dengan teori-teori yang sesuai dengan wahyu. Jadi antara wahyu dan filsafat itu bisa didamaikan, bisa dikawinkan, tidak diametral, kemudian saling menguatkan. Walaupun wahyu, ajaran Islam itu tidak perlu penguat, karena dirinya sudah sangat kuat. Tetapi untuk kemudian mampu untuk meng-up-to-date dalam setiap masa, ini perlu adanya perkawinan-perkawinan, perdamaian-perdamaian antara filsafat dan wahyu itu sendiri. Ini mungkin nanti yang harus ditanggap oleh Gus Lutfi, Gus Rifki, dan Gus Din. Karena ini Kang Din ini bersama orang-orang Jawa, sekarang saya panggil Gus Din supaya sama itu, jangan Kang. Kang itu khusus kalau ada di Banten aja dah. Terima kasih. Ya, baik. Sementara itu dulu. Monggo, respon dari Mas Lutfi dan ini Gus Lutfi dan Gus Din, dipersilakan. Ya. Bagian mana saja lah. Gimana, Gus Din dulu atau saya dulu? Monggo, Gus Lutfi dulu. Ya, sepertinya tadi banyak yang mau diperbincangkan. Monggo bebas lah, yang mau mengupas yang mana saja. Ya. Jadi begini ya, kebetulan kan saya udah ngeliat ya pendekatan Guru Gembul ketika mendebat Gus Wafi di permasalahan ilmiah itu. Kalau menurut saya, Guru Gembul ini memakai pendekatan ilmiah untuk ilmu pasti atau ilmu alam. Yang mana kritiknya beliau adalah ilmu nasab ini kan pada akhirnya berdasarkan pengakuan.
Sementara pengakuan sendiri tidak bisa diukur. Misalkan suatu pengakuan sudah memenuhi kaidah ilmu nasab yang tadi disebut Yai Imam. Di abad 10 ada, abad 9 ada, sampai abad 4 ada, dan dia adalah tokoh abad 4 Hijriah. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kebenaran informasi di tokoh abad 4 Hijriah itu, di kitab nasab abad 4 Hijriah tersebut, Yai? Saya kira kritik utamanya Guru Gembul di situ, Yai. Karenanya beliau mengunci Gus Wafi di situ. Gimana tanggapannya, Yai? Kurang ini, coba diulangi lagi pertanyaannya. Oke, Yai. Jadi Guru Gembul ini kan memakai pendekatan ilmiah, tapi yang menurut ilmu pasti, Yai. Di mana menurut beliau dasar dari ilmu nasab ini adalah pengakuan. Nah, permasalahannya, seandainya ada suatu nasab yang telah memenuhi kaidah ilmu nasab dari abad 10 sampai ke abad 4. Nah, sumber pertama kan di abad 4 ini, Yai. Cara mengukur kebenaran pengakuan di abad 4 Hijriah itu gimana, Yai? Ya, Begitu, cara Yai. mengukur bagaimana sebuah pengakuan di abad keempat itu itu benar ataukah tidak. Ya, semua ilmu itu ada yang bisa diverifikasi secara zahiran wa batinan, secara ontologis. Ada juga beberapa ilmu memang hanya membutuhkan sebuah khabar. Itu al-khabar mahtamala sidqa wal kadhiba. Seorang ulama itu akan berusaha sedekat mungkin dengan objek yang diteliti dan akan memverifikasi sedetail mungkin agar sebuah pengakuan itu adalah dapat dikatakan sebuah pengakuan yang benar. Nah, dari situ maka seorang peneliti nasab atau penulis nasab kemudian ada yang tahakkuk, misalnya sampai datang ke ke kampung orang itu, seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia orang Roy, tinggal di Roy. Dia ketemu dengan turunan Ahmad bin Isa yang ada di Roy. Kemudian dia mencatat, bertanya kepada narasumber, bukankah dalam penelitian hari ini pun dalam kajian-kajian modern itu ada yang namanya observasi, kemudian ada wawancara narasumber, kemudian itu dikatakan sebagai sebuah karya ilmiah, yaitu adalah sebuah karya ilmiah yang diteliti berdasarkan observasi dan wawancara dari objek yang sedang diteliti. Saya kira terlalu takalluf apabila bagaimana cara mengukur kebenarannya. Oh, kita jangan bicara masa lalu, masa kini saja. Bagaimana kita memperoleh kebenaran bahwa Kang Din ini orang petir. Dia mengaku orang petir. Maka kita observasi di petir. Dia mengaku RT-nya RT 5. Oh, ketemu nih RT 5. Benar nggak di sini ada namanya Din Syahbuddin, seorang lulusan dari ITB Bandung. Oh, benar katanya, tapi dia udah nggak diaku sama orang sini karena nggak pernah pulang katanya. Dia orang petir tapi selalu ada di Tangerang, pulang paling Lebaran katanya. Udah, kami anggap dia sudah tiada saja. Oh, berarti pengakuan intinya itu bahwa Kang Din Syahbuddin yang sesuai dengan pernyataannya kepada saya, beliau adalah orang petir, itu sesuai. Saya tanya ciri-cirinya. Apakah yang Anda maksud itu, Pak, adalah Kang Din Syahbuddin yang dia ini lulusan dari ITB? Betul katanya. Tapi begitu orangnya sombong, dia nggak pernah pulang ke sini katanya kan. Ya. Dan perlu diketahui beliau juga ini istrinya peneliti di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional juga, dan seorang pejabat di sana istrinya juga. Beliau ini seorang pengusaha tapi istrinya pejabat. Nah, ini setelah kita tersebut Gus Lutfi, lah kita tulis kan, kemudian kita kasih footnote tuh, berdasarkan wawancara dengan orang petir bahwa benar Din Syahbuddin
adalah merupakan orang petir. Sudah sekarang pun bisa diterima secara ilmiah. Lalu apa yang disangsikan lagi? Begitulah para ahli nasab masa lalu di dalam cara mereka mendapatkan informasi tentang nasab-nasab yang mereka tulis. Ada yang semacam itu, ada juga yang hanya mengambil riwayat. Nah, kalau misalnya yang mengambil riwayat itu, kita bisa tengarai dari bagaimana dia kemudian mengutip. Misalnya ada alama qalahu al-Ubaidiliyu. Seperti apa yang dikatakan oleh al-Ubaidili. Berarti ketika dia mengatakan alama qalahu al-Ubaidiliyu, dia tidak observasi. Dia hanya mengutip dari kitab sebelumnya. Banyak juga itu para ahli nasab yang dia menulis kitab nasab hanya berdasarkan kajian pustaka dari ulama-ulama yang sebelumnya. Kadang walaupun kajian pustaka tanpa adanya observasi sedekat mungkin dengan objek yang sedang diteliti, dia memuqabalah. Dia membandingkan antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lainnya berdasarkan dari kitab-kitab yang dapat mereka gapai. Kemudian dikatakan, oh dalam kitab ini anaknya hanya 3, oh dalam kitab ini anaknya hanya 2, oh dalam kitab ini anaknya hanya 4, dan lain sebagainya. Itu nanti seorang penulis nasab, ahli nasab, seorang penulis kitab nasab akan menulis sesuai dengan kebenaran yang dia yakini berdasarkan hipotesa ilmiahnya itu terhadap objek yang sedang diteliti. Tuh, demikian Gus Lutfi. Gimana? Baik, silakan Kang Didin kalau ada pertanyaan. Jangan pertanyaan aja dong. Ya. Coba ini Baik, jadi Baik. kalau saya terus ditanya oleh bertiga ini, saya ini berarti sedang disidang. Oke, Yai, saya mau minta tanggapan, Yai. Oke, Guru Gembul ketika berdiskusi dengan Gus Wafi, ternyata beliau berhasil membuktikan bahwa ternyata Maktab Daimi itu tidak mencatat tahun kelahiran tokoh-tokoh leluhur mereka. Bagaimana tanggapan Yai masalah itu? Bagaimana mereka akan mampu untuk mencatat tanggal lahir orang yang nggak pernah dilahirkan kok. Banyak tokoh-tokoh mereka ini orangnya pun tidak pernah dilahirkan di dalam dunia. Bagaimana untuk bisa dicari tanggal lahirnya? Dapat dipahami oleh Mas Lutfi. Jadi ada nama-nama dari Amudun Nasab yang ditulis oleh mereka dalam kitab mereka hari ini, itu oleh saya tidak terverifikasi sebagai manusia yang historis. Tidak ada yang mencatat dari mulai ayah Faqih Muqaddam. Bahkan dari Faqih Muqaddamnya, kalau kita secara historiografi ingin mengkaji, itu tidak ada. Tetapi saya husnudan kalau Faqih Muqaddam ini secara ontologis dia ada. Tetapi kesejarahannya tidak sesuai dengan apa yang mereka catat hari ini tentang Faqih Muqaddam. Dari mana saya bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa Faqih Muqaddam secara ontologis orangnya ada? Dari husnudzon. Karena apa? Dari mulai Abdurrahman Assegaf itu hanya berjarak 5 generasi. Sementara di kampung saya banyak orang yang masih menghafal 5 generasi keturunan mereka ke atas. Itu hanya dari situ saja saya berhusnudzon bahwa Faqih Muqaddam secara ontologis orangnya ada. Tetapi kesejarahannya secara historiografi yang mereka catat hari ini tidak pernah ada. Jadi dia sosok yang ahistoris. Tetapi apakah dia fiktif? Saya masih husnudzon dia memang ada orangnya. Tetapi historiografinya tidak seperti apa yang mereka tulis itu. Itu lima generasi ke atas itu terhitung dari Ali Asakron ya, Kiai ya? Dari Abdurrahman Segaf. Oh, Dari Abdurrahman kakeknya. Segaf, ya. Karena apa? Begini,
Karena Ali As-Sakran itu yang mencatat pertama kali kitab Al-Burqatul Musiqah. Itulah kitab yang bisa dijadikan hujjah baik oleh mereka dan oleh kita. Karena itulah kitab yang bisa sama-sama untuk digapai. Tetapi melihat daripada isi kitab Al-Burqatul Al-Musiqah itu, saya meyakini bahwa pengakuan itu bukan berawal dari kitab Al-Burqah, tetapi ada dinamika diskursus dari sejak Abdurrahman Assegaf ini, kakeknya Ali As-Sakran, tetapi belum terdokumentasikan secara rapi sehingga bisa digapai oleh kita hari ini. Tetapi untuk kitab Al-Jaharus Safaf yang dikatakan oleh Mas Rumel itu sebagai kitab karangan Abdurrahman Al-Khatib, itu tidak bisa dipegang. Kenapa? Karena Abdurrahman Al-Khatib yang dikatakan 855 wafat itu, yang punya kitab Al-Jaharus Safaf, itu di dalam kitab Hadiyatul Arifin dan kitab Mu'jamul Mu'allifin dikatakan Abdurrahman yang punya Al-Jaharus Safaf itu wafatnya 724. Bagaimana orang yang wafat 724 dia bisa mencatat nama orang-orang yang hidup di abad ke-9? Tidak ada satupun ulama sejarah, ulama biografi yang mencatat nama ulama-ulama mencatat ada seorang nama Abdurrahman yang wafat 855. Tidak ada. Maka apakah kitab Al-Jaharus Safaf yang dikarang oleh orang yang yang wafat 724 ini adalah kitab yang sama yang dimaksud dengan kitab Al-Jaharus Safaf yang hari ini ada manuskripnya yang ditulis 40 tahun yang lalu? Nah, untuk menjawab itu saja Mas Rumel Abbas itu tidak bisa membuktikannya. Maka udah, karena sebuah diskursus, sebuah namanya itu mujadalah, harus ada dalil yang bisa diakses. Katakanlah ini bisa dibuktikan Al-Jaharus Safaf sebagai sebuah hujjah dari mereka, tetap saja ini ada di abad 9 dan tetap saja ini adalah naskah internal. Kenapa? Karena Abdurrahman Al-Khatib jika benar sebagaimana pengakuan Balawi, dia adalah murid dari Abdurrahman Assegaf dan murid daripada Hasan Mu'alim Jamalul Lail yang kedua-duanya wafat di abad ke-9 Hijriah. Jadi ketika dia menulis ada subjektivitas. Secara ilmiah juga ini tertolak karena salah satu daripada dalil yang bisa digunakan sebagai hujjah adalah dalil-dalil yang bersifat objektif dan universal. Jadi subjektivitas itu tidak boleh ada apabila kita ingin menguji sebuah klaim dari sebuah klan tentang kesejahteraan mereka, maka yang harus menjadi hakim adalah literasi eksternal. Sedangkan Al-Jaharus Safaf diklaim sebagai karangan Abdurrahman Al-Khatib, dan Abdurrahman Al-Khatibnya ini katanya murid daripada 2 orang Ba'lawi, bahkan 3 dengan Al-Idrus, Jamalul Lail dan Abdurrahman Assegaf yang wafat 818, kemudian Hasan Mu'alim Jamalul Lail 845 dan kemudian Al-Idrus. Nah, jadi dengan historiografi Ba'lawi tentang Abdurrahman Khatib yang kediriannya secara ontologis tidak bisa dibuktikan oleh naskah-naskah eksternal keberadaan seorang Abdurrahman ini, maka itu di dalam teori kaidah disebutkan ad-dalilu idza taraqahul ihtimal saqata bihil istidlal. Sebuah dalil apabila sudah ada keraguan di sana, maka tidak boleh untuk dibikin dalil. Itu demikian, Kang Mas Lutfi. Apa belum menjawab? Apa pertanyaan inti tadi itu? Baik, terakhir ya, untuk masalah Guru Gembul. Beliau itu terakhir itu mengkritik masalah jumlah generasi, Yai. Nah, pertanyaan saya, Yai, menurut Yai, jumlah
Ya, gimana kan? Terputus ya. Lanjut Mas Lutfi. Ada terus. Lanjut. Gus Lutfi lanjut. Oke, lanjut ya. Oke. Pertanyaan terakhir dari Guru Gembul, kritik terakhir beliau itu adalah masalah jumlah generasi Ba'alawi saat ini yang bertentangan dengan statistika secara umum. Nah, pertanyaan saya ke Yai, untuk nasab-nasab yang baninya itu paling sohe selain Ba'alawi ya, sebetulnya mereka semua ini berada di generasi keberapa ya? Apakah 49 atau 50 sekian atau berapa gitu ya? Kalau kita menggunakan teori Ibnu Khaldun di dalam cara menghitung sebuah generasi, maka Ibnu Khaldun menetapkan setiap satu abad itu 3 generasi. Apabila 3 generasi itu, apabila satu abad itu 3 generasi, dihitung dari mulai kakek pertama yang diklaim sampai hari ini, maka itu bisa dikatakan masuk logika ilmiah dalam teori Ibnu Khaldun. Nah, kalau misalnya 1 Hijriah, katakanlah 1 Hijriah, sampai hari ini 1446 apa 45 hari ini. Coba saya minta bantuan Gus Din untuk setiap 100 tahun 3 generasi, kalau 1446 berapa generasi? 1446 bagi 3. Iya. Bagi 3 ya. Kemudian bagi 10 dulu kali ya. Bagi 100 ya. Bagi 100 ya. Ya, bagi Ya. 100. Bagi 100 sama Itu dengan 48,2. Nah, itu sekitar Mas Lutfi. Jadi apabila sebuah klan yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW itu sekitar 48-49. Hari ini itu masuk akal menurut teori Ibnu Khaldun. Kalau guru gembul itu mengatakan sebentar, hitungannya kan 1446 dibagi 100 ya, kan? Iya. Bagi 100 kali Bagi 3. 100. Iya. Dibagi 3. Terus kali 3. Ya kan? Itu hasilnya 43. 43,38, 43,44 lah. Itu kalau pakai hitungan 100 tahun 3 generasi. Oh ya, 43 ya. Tadi yang hitung 48 siapa itu? Saya dibagi 3 tadi, bukan dikali. Ini Kali 3 ITB betul. kalah dengan dari Universitas Sosial dalam menghitungnya gimana urusannya ini. 43. 43 kan, itu kalau Iya. menggunakan hitungan 100 tahun 3 generasi. Kalau pakai hitungan 100 tahun 4 generasi itu di 57,84 angkanya. Yaitu dari mulai 43-44 lah, karena kita tidak menghitung Nabi Muhammad yang lahir 50 tahun sebelum 1 Hijriah kan. Jadi katakanlah 44 generasi itu masuk akal untuk dikatakan dia sebagai keturunan orang yang ada di 1550 tahun yang lalu. Nabi Muhammad SAW lahir 50 tahun sebelum Hijriah. Berarti 1550 kita genapkan, itu harus ada di angka 44 generasi. Minimal itu. Di minimal 44 generasi. Apabila menggunakan rasio 25 tahun, seperti guru gembul, ya sekitar 57 generasi itu. Jadi antara 44 generasi sampai ke 57 generasi. Itu masuk dalam rasio teori ilmu Ibnu Khaldun itu. Berarti ada sekitar 4 generasi atau 5 generasi yang bermasalah ya ini ya. Yang gimana Mas?
Kan jumlahnya saat ini masih sekitar 3941 kan. Habib Rizik kan berapa beliau? Beliau kan 39 ya, 39 atau 38? Ya, sekitar itulah. 38, Iya, beliau kan udah punya cucu kan. Berarti kan 41, 40 kan. Sekitaran segitu kan. Berarti kalau ya dan mungkin yang bermasalah sekitar 5 generasi lah minimal lah. Ya, sesuai dengan nama yang apa namanya yang bermasalah di atas, di susunan atas itu kan. Iya. Itu yang di Robita Alawiyah itu hitungannya kan, iya saya ngitung juga itu keliru kan, dibilang 66 gitu, generasi 66. Oh tinggi sekali 66 gitu. Iya, Harus tinggi itu kalau Kalau 66 guru itu. gembul, kalau guru gembul pakai pendekatan usia menikah. 25 Usia kalau nggak menikah, salah ya. umur 25 tahun. Ya. ya sama. Jadi kalau Cuman kalau kita pakai kalau 1000 kalau kita pakai studi yang dilontarkan sama saudara Fikri Sahab, dia kan mengeluarkan studi sekitar 30,8 itu kan studinya. Itu jatuhnya sekitar 46,7 itu. 47 lah kira-kira. Minimalnya segitu harusnya. Ya kan. Cuman statistika seperti ini kan mau dibantah dengan kasuistik kan. Ya memang agak susah sih kalau statistika umum mau dibantah oleh kasuistik itu memang susah sih. Betul. Tapi saya pernah ngobrol dengan Dr. Sugeng itu, secara statistik itu sudah bisa ditentukan kira-kira berapa ukuran yang logis secara ilmiah generasi yang ada dari mulai Nabi Muhammad sampai hari ini. Cuma saya itu lupa itu. Karena saya masih ikut Ibnu Khaldun. Saya ini Khaldunisme ini. Dalam teori ilmu nasab, ilmu politik, sejarah juga banyak mengutip Ibnu Khaldun. Termasuk dalam sejarah-sejarah bagaimana kita kritik historis itu sudah dimulai oleh Ibnu Khaldun. Bagaimana Ibnu Khaldun mengkritik berbagai macam sejarah-sejarah yang ada di dalam kitab-kitab tafsir yang berasal dari tradisi-tradisi Yahudi. Itu dibantah oleh Ibnu Khaldun berdasarkan kajian-kajian epistemologis dari matan itu sendiri. Jadi bukan dari riwayat. Misalnya tentang bahwa tentaranya Nabi Musa itu 600.000 gitu. Itu Ibnu Khaldun membantah itu bukan dengan riwayat, tetapi membantah dari sisi rasionalitas. Mungkinkah dari zaman Nabi Yusuf sampai zaman Nabi Musa, orang yang ada di Mesir dari Bani Israel sudah mencapai angka 600.000 itu? Yang dikatakan dalam kitab tafsir 600.000 itu adalah hanya orang-orang yang kuat berperang. Nah itu diuji oleh Ibnu Khaldun, maka dinyatakan bahwa sejarah ini sejarah palsu. Sejarah yang tidak bisa untuk dipegang kebenaran dan kesahihannya karena tidak logis dan tidak rasional. Di mana waktu itu jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Yusuf tidak logis untuk bisa ada pasukan keturunan Bani Israel dari 12 orang itu kemudian mempunyai laki-laki yang gagah perkasa 600.000 orang dengan asumsi rasio, misalnya dia punya istri dan punya anak 3 itu bisa 3 kali lipat. Itu tidak masuk akal menurut Ibnu Khaldun. Nah itu salah satu bagaimana kritik historis itu telah ada dalam dunia Islam. Jadi salah kalau misalnya representasi dunia Islam hari ini adalah Ustadz Duafi dan Ustadz Hanif yang akan ditertawakan oleh peradaban. Maka saya ingin bicara tentang bagaimana Guru Gembul dan Ustadz Duafi di dalam memperdebatkan tradisi ilmiah itu ingin menegaskan kepada publik
yang menonton pada malam hari ini, bahwa Ustadz Wafi tidak representasi dari santri Nusantara. Tidak ilmiah, yang teori nasab, surah istifadah, walaupun bertentangan dengan bayinah, bertentangan dengan pernyataan sebelumnya dalam kitab nasab, itu harus diterima. Itu tidak benar. Ilmu nasab sepanjang yang saya kaji, itu bisa untuk ditaruh di meja munakosah. Kediriannya itu sebagai sebuah ilmu yang di sana ada majmu'ul usulil kulliyah, ada teori-teori, ada konsep-konsep. Ilmu nasab ini bisa untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalau cara memahaminya seperti memahami para ulama-ulama ahli nasab, para ulama-ulama yang sahih pikirannya. Bukan seperti memahaminya Ustadz Wafi yang tidak bisa memahami kitab ilmu nasab. Kalau cara memahami seperti Ustadz Wafi tentang teori surah istifadah misal, juga tentang kitab, maka akan memalukan peradaban para santri. Nanti orang-orang kuliah S1 di UIN yang tidak mondok akan gampang untuk mengatakan bahwa ini pesantren itu ortodok. Pesantren itu hanya doktrin, hanya dogma. Di sana tidak ada pikiran itu dikembangkan. Hanya taklid buta. Sebenarnya tidak seperti itu. Yang dididik di dunia pesantren itu adalah didikan-didikan yang ilmiah. Bagaimana sebuah riwayat hadis itu bisa diverifikasi dengan ilmu sanad dan ilmu riwayat. Tidak setiap hadis yang sampai di sebuah kitab itu ditelan mentah-mentah oleh para santri. Di sana ditakhrij dengan menggunakan metodologi para ahli hadis. Kemudian nanti dikatakan ini sahih, dikatakan ini adalah dhaif, dikatakan ini hasan, dikatakan ini mudallas, dikatakan ini mudraj, dikatakan ini sebagai mu'allal, dikatakan ini sebagai hadis yang maudhu', palsu, hanya digunakan untuk kepentingan sebuah kelompok, dan sebagainya. Nah, tradisi ilmiah yang verifikatif itu diajarkan di pesantren. Jadi apa yang dikatakan atau apa yang diungkapkan oleh Ustadz Wafi itu tidak representasi daripada kajian-kajian ilmiah yang biasa ada di pesantren. Jadi jangan takut mondokin anak nanti akan seperti Ustadz Wafi. Jangan, dia hanya kasuistik gitu. Insidentil. Tidak seperti itu yang ada di pesantren. Pesantren diajarkan cara berpikir yang rasional. Cara berpikir yang tidak taklid buta. Cara berpikir yang tidak dogmatis. Bahkan muncul dari tokoh-tokoh NU itu orang-orang yang berpikiran luas, berpikiran bebas, sehingga para fundamentalis mengecapi mereka sebagai orang-orang liberal. Bagaimana itu orang-orang fundamentalis sampai mengecap orang yang berpikiran luas itu liberal? Karena tidak ada lagi negasi yang dapat mereka rangkai untuk menjawab ketidakberdayaan mereka terhadap ungkapan-ungkapan orang-orang yang ilmiah. Ketika sebuah ungkapan ilmiah yang bertentangan dengan dogma dia sebagai sebuah kelompok tertentu tidak mampu menjawab dari ilmiahnya para tokoh-tokoh muda NU, kemudian langsung dikatakan ini liberal. Langsung dikatakan ini antek PKI, ini antek komunis, ini khawarij. Kenapa? Karena keterbatasan ilmiah mereka, keterbatasan cara pikir dan cara pandang mereka yang hanya hitam putih, yang hanya bisa melihat sesuatu dari sudut pandang mereka dan dari sudut pandang musuh. Tidak memuqabalah antara satu premis dengan premis lain, satu fenomena pengetahuan dengan fenomena pengetahuan lainnya. Nah, ini yang saya bantah, ada framing, ada ketidakpercayaan masyarakat setelah melihat Ustadz Wafi itu berdebat dengan guru gembul, seakan-akan ini adalah modern, ini adalah tradisionalis, ini bersifat terbuka, ini bersifat cutek gitu kata orang Banten. Bersifat cutek itu artinya apa? Bagaikan tempurung yang
mengurung sebuah seekor kodok gitu. Kemudian tempurung ini dianggap sebagai langit. Oh, dunia ini hanya sebatas tempurung itu, tidak. Dalam dunia pesantren Nahdlatul Ulama yang saya itu 12 tahun dulu itu mesantren, berputar-putar, kemudian sekarang hampir 30 tahun itu saya itu mengajar, itu tradisi ilmiah itu senantiasa diajarkan bagaimana bersifat terbuka, bersifat kritis. Bahkan saya menulis kitab, kadang-kadang santri saya yang masih 2 tahun mondok, baru 2 tahun mondok itu datang ke saya, Abah ini kitabnya ada yang kurang. Saya senyum aja, padahal dia yang salah memahami. Nah, itu berarti dari situ ada sebuah keberanian untuk mengungkapkan pendapat menurut apa yang dia pahami benar. Dan tradisi ini senantiasa ada dan dikembangkan. Bahkan dulu saya mesantren di guru saya di At-Tahiriyah di Serang, itu guru saya itu kalau misalnya ada orang kampung bertanya, dia memanggil beberapa santri senior. Menurut kamu ini bagaimana ini? Jawabannya. Kemudian dari kami mengungkapkan pendapatnya, ini dalam kitab ini begini, dalam kitab ini begini. Jadi kiai kami, kiai-kiai pesantren di Nahdlatul Ulama terutama dalam lingkup Nahdlatul Ulama, karena saya hanya memahami bagaimana teori ilmiah yang diajarkan di Nahdlatul Ulama, itu ketika saya kuliah, ciples, artinya tidak terlalu ada jurang yang cukup tajam sehingga untuk bisa mengatakan bahwa teori yang ada di pesantren ini tidak ilmiah dan teori di kampus ini ilmiah. Tidak begitu. Ternyata ini seimbang. Apa-apa yang ada di dalam pondok pesantren diajarkan bagaimana kita cara merangkai premis-premis itu sama dengan apa yang kita pelajari kemudian di forum-forum akademis semacam kampus. Sehingga kemudian kita bisa mengikuti itu, bahkan kita lebih memiliki sebuah keuntungan karena berbagai macam ilmu yang kita pelajari di pesantren sangat menunjang dengan teori-teori ilmu terutama yang ada di UIN dengan ilmu-ilmu yang dipelajari di pesantren itu gitu. Demikian Mas Rifki. Oke, ya. Ini kita mau bergeser ke sosok yang lain atau bagaimana ini? Ya, Iman. Monggo terserah host saya. Ya ini kita santai aja ya. Saya ini kan kita ada topik tentang mungkin Buya Yahya dan Ustadz Abdus Somad. Mas Rifki, ya sedikit mungkin dari saya tentang oh ya, silakan. Gus Wafi. Ya, baik, langsung saja. Tadi saya kira sudah sangat lengkap dan jelas dari Imad menjelaskan bahwa ilmu nasab adalah bagian dari ilmu yang bisa dipelajari secara ilmiah karena masuk dalam kategori humaniora dan atau sejarah. Kemudian tadi sudah dijelaskan panjang lebar juga tentang filsafatnya dari epistemologi, ontologi, dan aksiologinya. Nah, dari yang saya amati waktu di RA itu, bagaimana guru gembul begitu, kalau istilah orang-orang di netizen sekarang katanya capek-capek bikin acara 2 hari yang viral guru gembul gitu. Artinya di situ ada penekanan bahwa saya juga berharap tadinya ketika guru gembul melakukan presentasi beberapa menit di awal kemudian selesai, ada tanggapan dari RA atau siapa Wafi bahwa mereka ini bisa menjelaskan dari sisi ketika ilmu nasab dianggap atau dikritik oleh guru gembul tidak ilmiah. Kalau dalam perspektif saya, guru gembul ini seperti memberikan challenge gitu, tantangan, kayak nyetrum gitu tuh. Bisa nggak sih jawab gitu tuh. Nah, sayangnya memang kejadian saat itu saya tidak melihat respon yang nyetrum lagi tentang bagaimana
Guru Gembul merangsang suasana di sana dari sisi keilmiahan terjawab. Nah, tadi buktinya kita mendengar bahwa ilmu nasab adalah bagian ilmu yang ilmiah. Faktanya tidak bisa menjelaskan mereka di sana, tidak bisa memberikan pencerahan. Jadi sangat terlihat sekali memang tidak bisa dijadikan representatif santri Kiai Mas Wafi itu. Jadi ketika dikasih itu seperti tidak memperlihatkan sosok santri yang sebenarnya, bahwa di pesantren dipelajari seperti yang tadi Kiai jelaskan. Yang kedua, bagi saya sebagai Nahdien di generasi Z kali ya, apa generasi milenial ini Mas Rifki. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa membuka wacana, membuka apa namanya, tempurung yang selama ini menutupi bahwa ilmu-ilmu di bidang Islam itu sebetulnya relevan dan bisa dikaji secara modern, secara ilmiah modern, secara sains. Anggaplah kita ini selama ini berkutat di keilmuan kauliyah, dalil-dalil, Kiai. Kemudian yang saya tahu, dalil-dalil kauniyah itu jauh lebih banyak. Nah, dalam hal ini saya secara pribadi melihat bahwa adanya Guru Gembul, fenomena ini seperti membuka bahwa kauliyah dan kauniyah ini saat ini tuh kurang sinkron gitu, atau kurang tersambung, sehingga ada perspektif bahwa ilmu nasab misalnya tidak ilmiah. Nah, maksud saya fenomena perdebatan, diskusi dan lain sebagainya hari ini justru semakin membawa kita pada suatu gerbang, terutama dari Kiai Imad selama ini saya menyaksikan sangat progresif, memberi pencerahan, membuka wawasan kita semua bahwa sejarah di masa lalu pun bisa dipelajari secara epistemologi, tidak hanya justifikasi, tidak hanya klaim, tidak hanya opini, tapi Kiai Imad sampai bisa menelusur bahwa di abad tertentu sampai ke abad 4 terjadi koherensi, terjadi korespondensi data, koherensi data melalui kitab-kitab dan lain sebagainya. Bahkan saya pernah bertanya, Kiai Imad bisa menceritakan apa yang diceritakan orang-orang saat itu, tentunya dalam bentuk data-data kitab. Kemudian ketersambungannya juga dalam meneliti data-data itu seperti berkomunikasi. Itu yang saya rasakan. Artinya ini ilmiah. Ketika kita tahu obrolan di warung kopi isinya apa, terekam dalam bentuk berita atau kitab. Nah, ini ilmiah, korespondensinya jelas. Jadi tidak sekedar hanya justifikasi atau klaim atau hanya opini saja. Kemudian sebetulnya saya ada pertanyaan, Kiai Imad. Selama ini orang-orang ini kan bertahan dengan klaimnya mereka, opini mereka, tidak mau menerima bukti, tidak mau menerima bayinah, atau sekarang menolak bayinah tersebut. Apakah dalam ilmu nasab atau dalam ilmu yang lainnya, sikap menolak bukti atau bayinah ini ada konsekuensi hukumnya secara syariat ataupun seterusnya? Nah, itu mungkin nanti akan dijawab. Artinya gini, kalau Guru Gembul saya melihatnya kita ini semakin membuka wacana dan ada challenge di situ bahwa mungkin sudah saatnya umat Islam baik di dunia pesantren maupun di dua akademis menyinkronkan lah ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah ini sampai ketemu ada ilmu sidik jari, ada ilmu DNA, ada ilmu komputer, mungkin nanti ada ilmu-ilmu yang bisa memprediksi masa depan, wallahu a'lam bishawab. Sebetulnya sekarang sudah banyak teknologi yang masuk ke kita yang tidak disertai dengan dalil-dalil. Karena
karena keterbatasan mungkin diantaranya percepatan serapan teknologi dan pembahasan di dunia dalil. Nah, sebetulnya menurut saya banyak sekali, kalau kita bahas satu-satu mungkin keilmuan itu sangat luas sekali, apalagi kauniyah gitu. Nah mungkin itu Kiai tadi yang ingin saya tanyakan, apakah ada konsekuensi ketika orang menolak bayinah atau menolak bukti? Kalau di dunia hukum positif, kan kalau orang menolak bukti, hakim misalnya, buktinya ditolak sama hakim, berarti hakimnya nggak adil gitu, Kiai. Nah mungkin, Ya, ya, mangga, ya. itu Kiai. Dapat dipahami. Sebentar sebelum Kiai Imad, saya sedikit insight bahwa misalnya apakah ada ilmu-ilmu yang bisa memprediksi masa depan atau membaca masa depan itu sudah, kalau di luar negeri itu sudah mulai sejak lama, yaitu futurologi. Sebagai contoh, bagaimana kita bisa mengetahui Indonesia emas tahun 2045. Nah, itu variabel-variabel, faktor-faktor itu yang dibaca, yang disinergikan, kemudian apa namanya, yang diskenariokan kalau 2045 menjadi generasi emas, syaratnya ini. Nah, itu bagian dari futurologi, itu sekedar contoh. Baik, kepada Kiai dipersilahkan. Baik, apa konsekuensinya seseorang Mbak Lawi misalnya hari ini menolak bayinah yang jelas telah ada di kitab-kitab nasab yang berjejer ada sejak abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, konsekuensi yang paling dekat adalah pengakuan mereka tertolak, Gus Didin. Jadi pengakuan mereka tertolak sebagai cucu Nabi itu karena bertentangan dengan bayinah, dengan bukti-bukti yang ada yang tertulis di dalam kitab-kitab nasab. Itu secara konsekuensi ilmiah dari ilmu nasab. Sedangkan konsekuensi lainnya adalah yaitu hubungan dia dengan Allah. Bagaimana hubungan dia dengan Allah setelah bayinah itu nyata, baik dari ilmu sejarah, ilmu nasab, dan tes DNA, mereka tidak terbukti sebagai cucu Nabi, dan sampai kemarin itu di dalam debat Rabita Alawiyah atau diskusi itu, mereka tidak bisa menampilkan bukti apapun selain hanya perdebatan ala TikTok itu, ala TikToker antara Gus Wapi itu, karena Ustadz Wapi ini TikToker kan, sering berdebat di TikTok, ya paling hanya begitu, memelenceng-melencengkan ucapan orang, kemudian mencari kelemahan-kelemahan dari sisi verbal yang telah dikatakan oleh lawan bicara, tapi tidak masuk kepada inti daripada mahaluniza itu. Inti perdebatan itu tidak ada di situ. Bagaimana 12 pertanyaan saya yang saya sampaikan kepada Rabita Alawiyah, satu pun tidak bisa dijawab. Di dalam Rabita Alawiyah itu belum pernah ada yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa terbukti secara ilmu sejarah dan ilmu nasab, yaitu dalam kitab-kitab nasab, pernah hijrah ke Hadramaut. Tidak dijawab. Yang kedua, makam Ahmad bin Isa itu, mana bukti secara literasi bahwa dia dikuburkan di Hadramaut? Tidak dijawab. Kemudian tentang Jadid, betulkah Jadid ini adik daripada Alwi? Mana kitab-kitab yang sezaman atau yang mendekati yang menyatakan Jadid punya adik namanya Alwi? Tidak dijawab. Kemudian tentang Sahib Mirbat yang ada di Zifar, dia adalah gelar milik Muhammad Al-Akhal Al-Manjawi, seorang raja di Mirbat, yang kemudian kenapa di abad 9 bisa berganti Sahib Mirbat ini dari Muhammad Al-Akhal Al-Manjawi, raja di Mirbat, menjadi sebuah gelar untuk kakek dari Faqih Muqaddam. Mana kitab-kitab yang sejaman yang menyatakan bahwa Sahib Mirbat ini adalah kakek Faqih Muqaddam? Tidak ada. Kemudian tentang DNA dan beberapa narasi-narasi dan pertanyaan dari saya, semuanya tidak ada yang bisa menjawab. Lalu
perdebatan itu melawan kursi kosong dengan seorang moderator Mahdi Dikara, seorang intelektual dari Institut Ilmu Al-Quran, di mana saya S2-nya juga di situ. Itu mereka kelabakan. Mana kitab sezamannya? Ada tidak? Nanti katanya. Nanti ternyata Rumel Abbas hanya bisa menampilkan sebuah manuskrip tinta biru dengan apa namanya itu kertas bergaris-garis produksi tahun 1960 yang kemudian diatribusikan sebagai naskah manuskrip tahun 600-an. Nah, ini tidak masuk akal gitu. Dan kemudian tentang tes DNA, kita juga telah apa namanya itu di dalam apa debat itu, di dalam diskusi ilmiah di Rabita Alwiyah itu, kita telah melihat seorang ilmuwan yang betul mempunyai kredensi, yaitu Dr. Zen Wafi apa Zen Hafi itu? Zen Hafi itu menerangkan sama dengan Dr. Sugeng bahwa Y-DNA bisa untuk mengurut nasab sampai Nabi Adam. Kemudian mitokondria juga bisa mengurut nenek-nenek kita sampai Nyai Siti Hawa. Kemudian yang parental apa zigzag itu hanya bisa beberapa generasi, sama saja. Dan haplogrup G dan Y itu G dan J1 ya, itu adalah haplogrup untuk Y-DNA yang terbukti bahwa DNA mereka G. Kalau DNA mereka G berarti Nabi Ibrahim G. Sementara para ilmuwan dari seluruh dunia yang telah membuat jurnal itu semuanya sepakat sampai saat ini bahwa Nabi Ibrahim itu haplogrupnya J1. Mereka tidak bisa untuk membuktikan ada tidak sebuah jurnal yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim berhaplogrup G. Tidak ada. Yang ada semuanya J1, termasuk apa yang ada di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab karangan Khalil bin Ibrahim. Nah, itu mungkin untuk apa terakhir tentang debat Rabita Alawiyah Guru Gembul itu. Terima kasih. Baik, ini itu udah dipungkasi oleh Kiai Mat tentang Guru Gembul itu ya. Tentang Buya Yahya dan Ustadz Abdul Somad, beliau berdua ini kan pembela Habib Ba'alwi ini. Bagaimana pandangan Gus Lutfi tentang beliau berdua? Bebas mau yang mana saja. Wah, mohon maaf kalau yang soal mereka berdua saya nggak terlalu banyak mengikuti soalnya ini. Jadi ya nggak bisa memberikan tanggapan banyak. Cuman di pandangan saya sih beliau berdua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ustadz Abdul Somad itu di beberapa waktu lalu pernah sering bersinggungan dengan masalah Banser ya kalau nggak salah ya. Dia NU atau bukan saya nggak tahu. Lihatannya NU atau bukan, mungkin bisa dikoreksi sama yang lainnya sih. Pemikiran beliau kelihatannya banyak mengikuti Yusuf Kordowi ya, mungkin ya awal-awal itu ya. Mungkin bisa dikoreksi sama yang lainnya lah. Kalau Buya Yahya saya nggak banyak mengikuti sih. Tapi aswaja semua sih beliau-beliau ini sih. Cuman Buya Yahya kan memang pernah sekolah di Tarim ya kalau nggak salah ya, atau di Dawa ya. Silakan dikoreksi sama yang lain. Baik. Mana Gus Din? Atau saya tampilkan videonya dulu, suaranya aja. Salah satu video. Boleh. Ya, boleh. Untuk Oke, ini ya suaranya aja ya. Kalau visualnya tidak saya tampilkan. Enggak kedengaran ini. Enggak kedengaran. Enggak kedengaran.
Nggak kedengaran ya? Enggak. Sebentar. Kadang sama Google Meet dianggap feedback itu, makanya nggak bisa masuk Sebentar, suaranya. saya pakai iPad aja. Sebentar. Tenang. Menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Kalau ini kedengeran? Ya. Ya. Kedengaran udah. Panas, ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari menolak Habib. Ini saya ulangi. Lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya itu ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas, ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Jadi ya menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, dia cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, Sufyan Rasulullah, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kenapa Bang Ahmad Ali cinta kepada ulama, cinta kepada para habaib? Karena orang tuanya menanamkan itu. Cerita beliau tentang menimbakan air ya Bang. Ya. Jadi dari kecil kita nyapu halaman. Itu salah satu short tentang Ustadz Abdul Somad, relasinya dengan pendapat beliau tentang habaib. Jadi beliau itu dalam pandangan saya diksi Habib itu sebagai kata ganti atas frase cucu Nabi. Jadi Habib itu adalah cucu Nabi, sebagai kata ganti gitu. Tapi bagaimana ini tanggapan dari Kiai Ahmad dulu deh? Bagaimana tentang video barusan? Ya, UAS mengatakan kalau tidak percaya pada Habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Ini cara berpikir ini saya masih bingung. Tidak percaya pada Habib berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah gitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam teori silogisme ini muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijahnya ini enggak pas. Memang Habibnya sebagai apa? Sehingga disamakan kemudian dengan Islam. Apakah Habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma 5. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat ya. Itu urutannya mungkin tidak urut ya, nggak apa-apa. Nah, tidak ada itu frase di dalam rukun Islam itu ada Habib itu sebagai rukun Islam. Sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam, kita tidak lagi bisa disebut Islam. Tidak ada. Kemudian apakah percaya bahwa Habib itu merupakan cucu Nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak. Sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Nabi Muhammad. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Apakah nasab Habib ini setelah disebutkan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada Nabi Muhammad pernah dalam hadisnya, nanti anak cucuku akan ada yang bernama Alwi. Dia akan punya nama anak namanya Muhammad. Nanti Muhammad akan punya anak namanya Alwi. Tidak ada yang demikian itu. Kalau dia bukan ucapan Allah, dia bukan ucapan Nabi Muhammad, lalu kita tidak percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, konsekuensi kita keluar atau tidak masuk dalam kategori iman itu dari mana? Tidak ada. Maka UAS ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya, mendukung atau jadi mukibin. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya.
UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang ilmu nasab. Dia hanya apa yang dia tahu selama ini. Nah, ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Jamaahnya UAS ini kan bukan jamaah NU. Dia memang dalam amaliyah mungkin mirip dengan NU, tetapi dia dalam cara pandang keagamaan, harokah itu tidak sama dengan NU. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. Jamaahnya bukan jamaah NU. Yang mengundang dia banyaknya bukan orang-orang NU. Walaupun dia mengatasnamakan NU seperti Ustadz Wafi, Ustadz Idrus Ramli, tetapi tidak ada kaitan dengan bagaimana perjuangan ke-NU-an. Bahkan ketika NU di dalam sebuah muktamar kemudian memutuskan suatu hal tentang paham keagamaan, mereka ini yang paling getol untuk menolak. Ustadz Lutfi Basori, Ustadz Idrus Ramli, dan wa akhwatihim itu. Itu mereka lah orang-orang yang menolak pandangan-pandangan NU dalam kenegaraan misalnya. Di dalam berbagai macam pandangannya terhadap khilafah misalnya. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. NU menolak FPI. Gus Naji mendukung FPI. Nah, jadi pendukung-pendukung nasab habaib hari ini itu dari kelompok-kelompok yang semacam ini hari ini ya. Nah, tetapi saya memohon ya secara ilmiah kepada Ustadz Abdul Somad ini untuk ketika membela nasab para habaib ini minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yahya, ya Buya itu kan marketing aja itu kan. Lah ini tolong ada dalilnya. Jangan jadikan masyarakat bodoh hanya untuk bertaklid. Sementara Allah melarang kita untuk bertaklid. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti sesuatu yang kamu tidak ada dalil di sana. Tidak ada ilmu di sana. Kenapa Ustadz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustadz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Dia mengenai sholat segala macam ada dalilnya, hadisnya begini, prek-prek dihafal oleh dia itu hadis-hadisnya. Hanya menghafal saja. Tidak pernah mengutip dari kitab Anu, kemudian dibacakan kitabnya. Tidak ada. Hadis-hadis itu orang yang tidak bisa baca kitab kuning pun, kalau ada jabar jernya itu bisa membacanya. Maka seorang ulama, itu bukan hanya dia yang bisa menghafal hadis-hadis dan menghafal ayat Al-Quran, tetapi dia yang memahami Al-Quran dan memahami Al-Hadis untuk menjadi sebuah way of life bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan setiap masa. Yang bisa untuk menafsirkan Al-Quran, kemudian memberikan jawaban tantangan setiap masa adalah ulama-ulama yang rasikhin. Ulama-ulama yang dia memahami Al-Quran secara dalam. Gitu. Bukan hanya tekstual, hafalan. Imam Al-Ghazali ini sangat mencela orang-orang yang beriman hanya dengan contekan, kemudian menerima kebenaran tanpa verifikasi. Lihat dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal umpamanya. Bagaimana fase-fase ilmiah seorang Al-Ghazali. Dari mulai bagaimana dia bergelut dengan filsafat, kemudian ilmu kalam,
kemudian fikih, kemudian tasawuf. Kemudian lihat pula dalam tahaffutul falasifah, bagaimana Imam Al-Ghazali kemudian merangkai narasi-narasi ilmiah untuk meruntuhkan teori-teori filsafat yang dianggap bertentangan dengan agama Islam. Inilah yang harus menjadi sebuah suri tauladan bagi kita, orang-orang yang menjadi suri tauladan. Dia jadi penceramah, dia menjadi ustadz, dia menjadi seorang yang dikiaikan, ditokohkan, dibuyakan. Bukan buya yang dia kemudian menempelkan nama sendiri sebagai buya gitu. Bukan. Tapi orang-orang betul yang dibuyakan oleh masyarakat. Ada orang yang menempelkan gelar buya itu sebagai marketing branding untuk kemudian meminta sumbangan di YouTube atas nama pesantren, atas nama santri dan lain sebagainya. Kita lihat kiai-kiai NU nih, kiai NU kalau orang sudah menisbahkan diri pada NU, dia bikin pesantren tidak pernah merepotkan orang lain. Dia ada fasilitas yang sederhana, dia gunakan dengan semaksimal mungkin. Ada rezeki dia bangun lagi, santri tambah dia bangun lagi, santri tambah dia bangun lagi. Tanpa pernah ada merepotkan orang, bikin santunan di YouTube, santunan. Setiap dia bikin YouTube ada merek, nomor rekening. Kita buka YouTube ada muncul dia. Wakaflah satu tanah ini untuk generasi-generasi Islam. Kemudian ada lagi narasi-narasi menjual-jual orang santri-santri miskin. Santri miskin begini, ya Allah, berikanlah kemudahan rezeki bagi orang yang membelikan satu Al-Quran untuk kami membaca Al-Quran. Kemudian ada Al-Quran lusuh diperlihatkan. Itu yang iklan itu mereka itu orang-orang yang hari ini getol-getol itu menyerang-nyerang daripada pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama yang walaupun di dalam amaliyah mirip dengan Nahdlatul Ulama. Tapi ketika kita melihat para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang mereka itu jual-jual nomor rekening di YouTube. Setiap bikin YouTube ada nomor rekening, silahkan untuk berinfak. Untuk anak-anak santri kami, anak asuh, jadilah orang tua asuh santri kami. Nggak ada yang begitu di Nahdlatul Ulama itu. Semuanya berjalan begitu alamiah. Siapa orang yang mau mondok, ketika dia mondok, orang tuanya punya duit, ya seperti biasanya makan sendiri. Ketika tidak ada, ini kiai mohon kepada Allah, bukan mohon pada YouTube, bukan menjual-jual nomor rekening, tapi dia mohon aja semampunya dia bantu orang-orang yang miskin yang ingin belajar di pondok pesantrennya tanpa harus diketahui oleh orang lain dan tanpa harus menjual-jual santri itu kepada orang lain pula. Nah, ini yang saya amati dari ustadz-ustadz YouTube, ustadz-ustadz model-model zaman sekarang seperti yang sedang kita bicarakan itu. Nah, ini jadi berilah kecerdasan kepada jamaah kita untuk mempunyai cara berpikir keislaman yang sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi, sesuai dengan ajaran Al-Quran. Bagaimana ajaran Al-Quran? Ajaran ilmiah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalil. Kalau mau membela nasab Alawi itu sahih, mana dalilnya? Ayo kita berdiskusi. Ayo kita bicarakan mana dalilnya. Kita sudah mengetahui dari para orang-orang yang membela tidak ada dalil. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi, ini penting untuk digarisbawahi. Apa yang kami lakukan itu adalah hanya sekedar kami ingin katakan bahwa pengakuan Anda sebagai cucu Nabi tidak terbukti. Anda bukan cucu Nabi. Ya, tapi itu bukan karena kami membenci Anda. Tapi karena kami ingin memberitahu kepada Anda sesuai dengan ilmu, sesuai dengan kajian ilmiah, bahwa Anda tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Itu saja. Selanjutnya terserah Anda. Anda masih mau mengakui, ya silakan saja. Jangan marah-marah. Ya kan? Demikian, Kang Mas Rifki.
Ya, 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 ya. Ya, saya jadi ingat tentang kalamnya Imam Malik yang kalau ketahuan ada cucu palsu yang mengaku sebagai istri Nabi, kemudian itu diviralkan dan apa namanya, diviralkan dan dipukuli begitu. Itu kan artinya Dapat hukuman. dapat hukuman begitu kan. Itu kan artinya Imam Malik kan memperbolehkan bahkan menyarankan untuk memverifikasi setiap pengakuan kan begitu ya, termasuk terhadap Habib itu sendiri. Iya, tetapi saya namanya itu kaul ya. Nah, kaul ulama boleh kita ikuti, boleh tidak, kecuali yang ada dalil yang lebih kuat daripada kaul itu. Saya kira sah-sah saja Imam Malik untuk mengatakan itu. Bahwa orang yang mengaku sebagai cucu daripada Nabi Muhammad SAW, kemudian tidak terbukti, itu harus diviralkan. Dan harus dipukulin. Saya setuju sampai diviralkan. Tapi saya tidak setuju sampai dipukulin. Nah, tidak ada itu. Nah, jadi kita akan batasi sampai diviralkan dan kita akan menjaga tidak adanya orang-orang yang menghakimi orang yang mengaku cucu Nabi sehingga itu harus dipukulin dan sebagainya. Kalau mereka sebelum ini itu yang dilakukan oleh mereka. Jadi mereka sangat yakin mereka cucu Nabi, kemudian ketika ada dari Wali Songo yang mempunyai silsilah jar Wali Songo itu kemudian mengaku juga sebagai cucu Nabi, dipukulin oleh mereka. Itu ada preseden itu, tetapi bagi kami itu tidak. Karena itu hanya ucapan Imam Malik, tidak ada dalil dari Al-Qur'annya, tidak ada dalil dari Al-Hadisnya. Perkataan Imam Malik adalah perkataan ulama yang boleh diikuti, tetapi juga bagi yang mau tidak mengikuti itu tidak menjadi permasalahan. Karena itu hanya sebatas pendapat seorang ulama. Setiap ucapan seseorang bisa diterima dan bisa ditolak, kecuali ucapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan Mas Gus Lutfi. Seingat saya yang Mas Rifki barusan katakan itu mengenai ucapan Imam Malik itu pernah dikatakan oleh Habib Bahar Smith ketika di pengadilan ditanyakan oleh hakim, kenapa kok kamu memukuli orang ini gitu. Dijawab pakai ucapannya Imam Malik tadi. Seingat saya begitu. Ya, ya, ya. Nah, maksud saya itu begini, tadi kan Ustadz Abdul Somad itu kan bilang kalau tidak percaya kepada Habib itu nanti lama-kelamaan akan tidak percaya kepada Islam dan tidak membela Islam gitu. Nah, itu adanya call dari Imam Malik itu kan artinya tidak mempercayai seseorang atau membuktikan seseorang bahwa itu bukan cucu Nabi itu tidak berkonsekuensi terhadap keislaman seseorang begitu. Gimana ya? Benar gak ya? Ya, saya setuju itu. Oke. Gus Didin, dipersilakan. Ya, ini mungkin tambahan saja. Setahu saya, Ustadz Abdul Somad itu sudah Profesor Doktor Abdul Somad Batubara LC DSE PhD. Jadi gelarnya itu luar biasa, Gus Rifki. Beliau tentunya seorang akademisi sejati. Nah, setahu saya beliau juga itu wakil ketua Dewan Fatwa Pengurus Besar Al-Wasliyah. Wakil ketua Majelis Ifta juga pernah. Artinya beliau itu positioningnya adalah Dewan Fatwa. Nah, ini tadi memperkuat mungkin dari yang sudah kita tahu gitu. Ini kan Habib itu seperti dibuat satu istilah untuk diksinya tadi yang kata Gus Rifki, Habib itu adalah cucu Nabi. Semua cucu Nabi namanya Habib. Padahal orang Indonesia atau umat Islam di Indonesia selain Habib yang sebelumnya dikenal sebagai cucu Nabi itu ada Sayyid dan Syarif.
ini kita diposisikan harus merubah bahwa yang namanya cucu Nabi itu Habib gitu. Nah, saya kira ini yang pertama. Kalau Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad ini mau mencerdaskan kita semua, tentunya minimal beliau bisa menjawab dulu tesisnya Kiai Imad gitu tuh prosesnya terkait dengan tesis nasab. Baru beliau yang kalau saya lihat di sini sebagai Dewan Fatwa, tentunya kata-katanya ini menjadi fatwa gitu. Atau sebaliknya, apakah mungkin seorang UAS kalau mengatakan sesuatu di medsos itu hanya sekedar memenuhi permintaan sebagai influencer gitu. Jadi misalnya diminta untuk melakukan pembelaan terhadap Habib, maka beliau keluarkan pendapat gitu. Saya kira kalau untuk UAS yang sudah kita anggap sebagai salah satu ulama di Indonesia, saya pribadi berharap beliau mengeluarkan kepiawaiannya dalam menganalisa masalah. Dulu beliau sering bikin misalnya kitab, ada masalah populer dengan Wahabi dulu dibahasnya 37 masalah populer Wahabi tanya jawab di situ. 99 pertanyaan seputar sholat, kemudian sekian dan sekian lagi tentang apa gitu. Nah, seharusnya UAS masuk lagi atau tampil sebagai penjawab problematika ini untuk saat ini. Misalnya menjawab 12 pertanyaan Kiai Imad. Nah, itu baru saya kira levelnya UAS. Jadi kalau hanya bicara ini membenci cucu Nabi ini apa tadi? Membenci Islam pada akhirnya, saya kira itu framing saja. Yang kedua, UAS juga pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu mirip Habib Ali Al-Jufri. Nah, ini saya sampai sekarang nih belum menemukan jawabannya ini dari mana itu. Tapi yang menarik, kalau tadi disebut Buya Yahya, di satu video Buya Yahya ditanya oleh santri atau jamaah mengenai hukum bagaimana melakukan pemiripan atau memiripkan Rasulullah atau menyerupakan Rasulullah dengan siapa gitu. Nah, Buya Yahya itu menjawab tidak boleh membanding-bandingkan atau memiripkan Rasulullah dengan siapapun. Bahkan Buya Yahya itu memberi contoh, cari Habib yang paling ganteng katanya. Maka Rasulullah itu lebih di atasnya. Nah, di sini menarik. Kalau dalam konteks pembela Habib, kalau saat ini mungkin influencer jamaah, UAS mengatakan Rasulullah mirip dengan Habib Ali Al-Jufri. Sedangkan Buya Yahya mengatakan tidak boleh melakukan kemiripan-kemiripan seperti itu. Nah, ini saya melihatnya ya kalau hanya sekedar untuk membela Habib di saat yang sedang penting ini, mbok ya jangan jadi influencer gitu loh. Buya Yahya juga sama, mengatakan ini ilmu yang tidak penting, nggak ada kaitannya dengan agama. Lah kalau nggak ada kaitannya dengan agama, ngapain dilarang? Gitu. Jamaah disuruh untuk berhenti membahas tentang nasab. Katanya nggak ada kaitannya dengan agama ini. Hanya merusak hati. Ya kalau begitu, ilmu nasab ini jangan diberlakukan. Apakah di Yaman tidak berlaku ilmu nasab? Tidak dipelajari, kan begitu seterusnya. Jadi menurut saya beliau-beliau ini seharusnya levelnya itu sesuai titelnya gitu. Ada doktornya di depan gitu. Harusnya bukan jadi influencer tapi analyzer, peneliti, observer. Akhirnya keluar jawaban-jawaban ilmiah ya yang sesuai dengan title-nya lah gitu. Terutama untuk UAS ini. Dulu
saya lihat sering uji misalnya lintas madhab pengajiannya. Kemudian ada thoriqohnya juga, sehingga orang-orang NU tuh ketarik. Wah, ini udah pinter lintas madhab, ada sufinya, thoriqotnya, jadi NU ke sana semua. Nah, baru ketika gabung dengan HTI dan FPI, balik lagi orang-orang NU tuh gitu. Ternyata tetap agak beda gitu tuh. Nah, terbukti sekarang dengan polemik nasab ini, mereka menanggalkan titel akademik, entah taklid atau apa, tapi kan ini sudah ada penelitian baru, observasi baru, dan itu tidak dipedulikan oleh mereka yang titlenya menurut saya seharusnya memberikan warna lebih mencerdaskan lagi kepada bangsa Indonesia ini. Jangan taklid dong, gitu maksud saya. Ya, 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 ya. Ini saya puterin video yang itu ya. Wajah penyamaan wajah Rasulullah dengan salah satu Habib ya. Ini di ujung acara nih. Ya, ya. Ada itu ya. Di antara orang yang pernah bermimpi melihat Rasulullah SAW berkata di zaman ini, aku melihat Nabi dalam mimpiku mirip seperti Habib Ali Zainal Abidin Al-Jifri. Kata dia. Tapi orang yang bermimpi itu juga orang yang alim. Ada orang yang awam, nggak alim, nggak ngerti mimpi. Ustaz, tadi malam saya mimpi ketemu Nabi. Gimana wajah Nabi? Jenggotnya putih semua, rambutnya putih semua. Itu bukan Nabi, itu nerangkan master. Karena dalam kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Abu Isa Ibn Saurah At-Tirmidzi, Nabi itu jenggot dengan rambutnya yang putih cuma 20 helai. Kok bisa kamu lihat putih semua? Berarti jeli. Nah, itu audionya saja. Videonya bisa teman-teman audiens cari di YouTube gitu. Nah, ini di ujung podcast malam ini, last statement dari Gus Lutfi dulu. Dipersilakan bebas mau ngambil sisi yang mana saja. Oh, saya nggak ada last statement sih. Saya ikut aja ke yang lainnya. Silakan yang lainnya. Ya, baik. Gus Din. Ya, mungkin dari 3 tadi yang kita bahas. Yang pertama untuk Guru Gembul, saya sebagai warga Nahdien yang dari kalangan generasi muda ini sangat mengapresiasi dengan sangat senang sekali bahwa Guru Gembul mampu menyajikan sesuatu yang semakin menambah membuka wacana kita bahwa dunia ilmiah itu baik dalam Islam maupun di luar Islam itu hakikatnya sangat luas dan sangat bisa terus kita gali, seperti ilmu nasab yang menurut saya apa yang dilakukan oleh Guru Gembul itu sebagai bridging bahwa ilmu nasab yang dulu sudah ada, ilmu kontemporer, ilmu klasik, kontemporernya bisa dikombinasi dengan ilmu modern atau berpotensi dikokohkan kembali, bukan dikokohkan kembali, berpotensi untuk semakin kokoh dengan dukungan ilmu-ilmu modern atau sains modern, sehingga bisa dikatakan menjadi ilmiah yang menurut konsensus versi Guru Gembul gitu. Kemudian untuk Uwas dan Buya Yahya, saya kira mereka berdua ini harus pada posisi yang akademis, jangan menjadi influencer. Mungkin itu. Tidak terdengar suaranya, Mas Mas Lutfi. Lutfi. Oh iya, thank you. Terima kasih Gus Din atas pemaparannya. Saya menambahkan sedikit apa yang dilakukan oleh Buya Yahya dan Ustadz Abdus Somad secara makro ya, overall dalam polemik nasab ini.
saya melihat suatu ketidakadilan begitu. Jadi kalau yang disoroti adalah satu kaidah diterapkan kepada hanya satu pihak, tetapi tidak diterapkan kepada pihak yang lain. Harusnya jika satu kaidah atau satu pendapat pemikiran beliau itu diyakini, maka itu berlaku untuk keseluruhan pihak. Misalnya bagaimana klan Habib Alwi itu mengumumkan bahwa Zuriyah Wali Songo tidak punya keturunan. Itu harusnya dibahas tuh oleh mereka itu. Itu kan bisa juga dikatakan kalau pakai frame-nya Ustadz Abdul Somad tadi itu juga sebuah upaya membuat orang Islam tidak percaya lagi pada Islam. Itu kalau kita menggunakan frame berpikirnya Ustadz Abdul Somad tadi ya. Kemudian juga Buya Yahya juga begitulah. Kira-kira begitu dari saya. Pada Kiai Mat? Ya, yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS, bahwa tidak percaya kepada nasab habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam, yang dilarang oleh Al-Quran. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Itu ucapan orang-orang kafir pada zaman Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim memberikan dalil-dalil kuat tentang Allah itu sebagai Tuhan, mereka dilarang oleh Nabi Ibrahim untuk menyembah patung. Kata orang-orang kafir itu di zaman Nabi Ibrahim, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami menemukan ayah-ayah kami memang sudah begini dari dulu. Nah, ini mirip dengan ucapan Ustadz Yahya Al-Bahja itu juga. Wahai jamaah, wahai umat, apa-apa yang telah kalian yakini dari nasab Habib ini, yakinilah. Jangan dengarkan ucapan orang-orang yang membatalkan. Ini ucapan Ustadz Yahya Al-Bahja dalam suatu kesempatan. Saya kira ini adalah mengajari umat untuk bodoh. Jamaahnya itu ditutup untuk berpikir secara ilmiah, berpikir secara kritis, standar santri-santri NU. Saya begitu aja. Mereka tidak mau menjadikan jamaah mereka kritis standar santri-santri Nahdlatul Ulama. Karena memang mereka bukanlah fungsionaris, pejuang-pejuang ajaran Wali Songo, ajaran Nahdlatul Ulama. Juga yang terakhir, bahwa dari perbincangan kami tadi, Ustadz Wafi bukan representasi santri Nahdlatul Ulama. Bukan representasi santri Nusantara yang mengatakan bahwa ilmu nasab itu salah satu kaidahnya surah istifadah cukup untuk dijadikan tools pengisbat nasab walaupun bertentangan dengan kitab. Dan kitab nasab hari ini yang bisa dibaca, yang mengisbat Ba'alawi, yang dikarang abad ke-15 Hijriah, itu bisa mengisbat nama-nama sampai ke Nabi Muhammad, tanpa harus ada referensi sebelumnya. Ini tidak representasi para santri, apalagi para kiai-kiai. Jadi, tidak boleh masyarakat untuk menghakimi atau mempunyai kesimpulan bahwa santri-santri di pondok-pondok pesantren tidak ilmiah hanya gara-gara Ustadz Wafi. Demikian, Gus Rifki. Baik, terima kasih Kiai Mat, terima kasih Gus Didin, terima kasih Gus Lutfi atas perbincangan malam hari ini yang paling panjang yang pernah saya alami 2 jam tanpa terasa. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, berbincang-bincang di lain kesempatan dengan topik yang mungkin berbeda. Kami mengaturkan permohonan maklum kepada seluruh audiens yang menyimak apabila ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai.